Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan drama yang berjudul Telaga Biru. Saya Rio Maulidi Abdillah berperan sebagai Lisawa. Saya Muhammad Rizky Ramadhani berperan sebagai raja dan rakyat. Saya Naila Fitriana berperan sebagai narator dan rakyat. Saya Ira Yohana berperan sebagai peri dan rakyat. Saya Melisa Fitriani berperan sebagai Putri Halmahera. Dulu kala terjadi peristiwa yang menimpa penduduk dusun Lisawa, Halmahera Utara, yang menghebohkan, yaitu munculnya air yang memancar di sela-sela bebatuan. Semakin lama air itu semakin membesar dan akhirnya membentuk telaga. Kabar peristiwa terbentuknya telaga pun tersebar kemana-mana. Sungguh aneh, di daerah yang kesulitan air tiba-tiba muncul telaga air. Upaya mengungkap peristiwa itu dilakukan dengan menggelar upacara adat setempat. Akhirnya mereka memperoleh jawaban sebab adanya telaga air ini dikarenakan akibat patah hati seorang wanita yang remuk redam, meneteskan air mata, mengalir dan mengalir menjadi sumber mata air. Sebelum kejadian itu dimulai, pada suatu hari, Untuk mau berbicara serius. Berbicara serius apa Lisawa? Aku ingin menemui ayahandamu untuk melamarmu. Hah? Serius? Baiklah kalau begitu temui ayahku besok. mendengar perkataan Putri Halmahera yang menyetujui niatnya itu, wajah Lisawa begitu diselubungi kegembiraan. Ia tak sabar ingin segera menemui ayah Putri Halmahera itu, sehingga keesokan harinya di kerajaan Lisawa berjalan menuju kerajaan Majojaru. Di tengah perjalanan, apakah aku pantas menikahi seorang putri, sedangkan aku hanya orang miskin? Aku dengan apa engkau datang ke istana? Aku ingin melamar Putri Halmahera. Putri Halmahera merupakan putri kebanggaan Raja Wirantara, sehingga ia tak mau putrinya menikah dengan orang sembarangan. Raja Wirantara mulai menanyakan asal-usul keluarga Lisawa, hingga ia mengetahui bahwasanya Lisawa hanyalah seorang pemuda miskin. Raja pun berkata, Pergi kau sana, kau tak pantas berurusan dengan putriku. Kau hanyalah pemuda miskin, tidak punya mata. tanpa berkata-kata, seorang pemuda miskin tersebut meninggalkan kerajaan Majojaru dengan hati yang sangat kecewa. Apa keputusan ayahku Lisawa? Kenapa wajahmu tampak murung? Mungkin aku tidak pantas untukmu, putri, karena aku hanyalah seorang pemuda biasa. Aku akan pergi merantau agar ayahmu bisa menerima lamaranku. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku berjanji, aku akan temuimu di sini. Keesokan harinya mereka pun berpisah. Hari demi hari telah dilewati oleh Putri Halmahera dengan penuh kecemasan. Aku takut terjadi sesuatu dengan Lisawa, tetapi dia sudah berjanji tidak mungkin dia mengingkarinya. Ngomong-ngomong soal kerajaan Wirantara, katanya ya si Putri mau menikah sama Lisawa tapi enggak direstuin sama Raja Wirantara. Iya tuh, terus si Lisawa pergi merantau. Kasihan ya Putri. Iya. Di tengah perjalanan, ketika para petani sedang bekerja di sawah, dia dikagetkan oleh berita tentang Gawat, kapal Lisawa tenggelam. Tenggelam! Hah, kapal Lisawa tenggelam? Iya, Mungkin. Hah, apa kapal Lisawa tenggelam? iya Tuan Putri. Mendengar hal itu, hatinya hancur. Ia berlari menuju tempat yang biasa dia kunjungi bersama Lisawa. Dalam keadaan yang mendalam untuk menenangkan suasana hatinya, ia menangis sejadi-jadinya hingga suara tangisan itu terdengar oleh seorang peri. Mengapa engkau menangis, wahai Putri? Engkau adalah garis keturunan Raja Wirantara. Air matamu bukanlah air mata biasa. Bahkan itu bisa menjadi malapetaka bagimu. Aku tidak peduli. Orang yang telah aku cintai telah meninggalkanku.
matamu itu sendiri yang akan membinasakan. Peri itu pun menghilang. Namun Putri Halmahera tidak peduli dengan peringatan peri itu. Ia terus menangis hingga beberapa lama kemudian air matanya berubah menjadi sebuah cekungan kecil. Akan tetapi si putri tidak menghiraukannya. Dia tetap menangis dan tanpa disadarinya air cekungan itu berubah menjadi sebuah telaga berwarna biru yang akhirnya membuat si putri tenggelam. Sehingga rakyat setempat menyebut telaga tersebut dengan nama Telaga Biru.